Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Selanjutnya kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita telah terhubung dengan analis Mirae Asset Sekuritas, Christine Natasha. Selamat pagi, Mbak Christine. Halo, selamat pagi Mas Dodi. Ya, Mbak Christine, tadi baru saja kita lihat IHSG dibuka positif ya, 6.137. Apakah ini menggambarkan pergerakan IHSG sepanjang hari ini? Ya, saya lihat IHSG masih akan berkonsolidasi sih untuk perdagangan hari ini, masih ada potensi untuk melemah juga, walaupun sebenarnya kalau kita lihat peluang IHSG untuk melanjutkan penguatan dari minggu lalu untuk hari ini masih cukup besar karena semalam juga Edo ditutup naik sebesar 1,6%, which is ini cukup besar. Dan juga kalau kita lihat dari harga-harga komoditas juga menaik cukup signifikan ya. Untuk coal naik 2%, untuk CPO juga naik hampir 2%, nikel juga naik lebih dari 2%, di mana ini juga diimbangi juga dengan penurunan dari yield obligasi Indonesia dengan tenor 10 tahun ke level 6,181%. Jadi saya lihat memang untuk sentimen positifnya sebetulnya masih ada untuk perdagangan hari ini. Dan juga kalau kita lihat Indonesia juga terus membukukan turunnya new case dan juga new death akibat COVID-19 di Indonesia. Jadi ini juga saya lihat dengan hal ini kita expect bahwa PPKM akan sedikit dilonggarkan, yang mana ini akan diumumkan hari ini dan ini akan memberikan sentimen positif terhadap IHSG. Oke, Mbak Christine, as we speak nih kita bisa lihat bahwa IHSG-nya malah justru memerah nih, 6.119-an atau tadi turun kalau nggak salah sekitar 0,13%-an begitu. Ini apa masalahnya nih Mbak Christine? So, saya lihat sih memang karena konsolidasi ya, karena minggu lalu sudah naik cukup signifikan, dan kalau kita lihat dari Dow Jones pada hari Jumat kemarin dan juga S&P 500 mencatatkan penurunan, di mana ini dikarenakan karena August job report-nya, di mana hasilnya ternyata short of expectation, di mana ini juga menunjukkan bahwa adanya impact dari COVID-19 Delta, yang mana saat ini sedang melonjak di Amerika Serikat, dan stok ditutup mix juga dikarenakan karena US Labor Department August Job Report yang ternyata melemah pada bulan Agustus 2021. Tambahan tenaga kerja baru hanya 235.000, di mana ini angkanya jauh di bawah ekspektasi, di mana ekspektasi 720.000 lapangan pekerjaan baru. Jadi karena sentimen global sih. Oke. Dan juga aksi profit taking kalau menurut saya. Oke, Mbak Christine, ini kan biasanya memasuki bulan September banyak yang deg-degan begitu ya, karena bulan September ini disebut sebagai bulan yang nggak begitu bagus untuk bursa begitu, karena seringkali terjadi tren penurunan. Nah, apakah September effect itu masih akan terjadi tahun ini? Ya, memang kalau kita lihat, apalagi juga kalau di US S&P 500 juga kalau kita lihat September itu biasanya mencatatkan koreksi ya. Jadi kalau saya prediksi sih kemungkinan bisa aja terjadi, karena juga kan kita masih akan mengekspektasi nih third quarter GDP yang sebetulnya akan buruk, ditambah lagi dengan tapering off dari Amerika Serikat yang akan kita expect akan terjadi sebelum akhir tahun 2021. Jadi all in all, karena mixed sentiment dan juga wait and see dari para investor yang akan membuat IHSG bergerak cukup lambat untuk bulan ini kalau menurut saya gitu. Oke, Mbak Christine, lantas kemudian sentimen apa nih yang bisa jadi pendongkrak kinerja IHSG? Yang bisa menjadi pendongkrak kinerjanya itu itu adalah PPKM yang dilonggarkan, especially untuk Jakarta area ya. Kalau misalkan kita tahu karena new case COVID-19 yang sudah menurun, kita expect dengan pelonggaran PPKM ini akan memberikan sentimen positif terhadap IHSG kita. Iya, kalau kita lihat ada kemungkinan bahkan mungkin levelnya diturunkan ke level 2 karena beberapa indikator sudah masuk ke level 2 begitu dari level 3. Nah, bagaimana dengan rilis data inflasi domestik? Apakah itu juga bisa menjadi sentimen positif?
Untuk rilis data, ya kalau saya lihat sih itu kalau kita kan expect juga untuk full year 2021 nanti akhir tahun juga akan adanya sedikit peningkatan ya seiring dengan aktivitas yang lebih baik dan juga vaksin rollout yang akan dilaksanakan lebih cepat di akhir tahun ya sebetulnya itu juga bisa memberikan sentimen positif. Tapi terlebih dari itu mungkin kita juga harus memperhatikan dari USD IDR rate kita, di mana jika kita mampu bertahan di level saat ini, saya kira ini juga memberikan dorongan juga kepastian terhadap IHSG lebih lanjut gitu. Nah, kita tahu juga bahwa ada 9 calon emiten ya akan IPO pekan ini begitu. Nah, tren ini Anda memandangnya seperti Untuk emiten-emiten yang akan IPO untuk minggu ini saya lihat belum mampu untuk mendongkrak IHSG kita karena kalau kita lihat sih kan kita tahu akan rights issue nih. Ini apa kemudian rekomendasi Anda untuk para investor? kalau saya percaya sih kalau untuk BRI untuk memang short termnya kurang baik ya karena kan rights issue dan di harga untuk theoretical price-nya itu di harga 3.800 tapi kalau saya lihat sih untuk kedepannya dengan rights issue ini kita lihat akan memberikan dampak positif in the longer term karena rights issue ini akan boost BBRI punya capital significantly di mana ini akan provide ample room buat loan growth-nya BBRI ke depannya dan juga kita lihat dari sinergi dengan Pegadaian dan juga PNM Resources, Networks dan juga Customer akan menjadi new channel for growth dari BBRI especially in the ultra micro segment gitu. Jadi BBRI statement juga mengatakan bahwa mereka potentially akan mencapai annual loan growth dengan sekitar 14% di next 5 years dengan no capital issue karena mereka melakukan rights issue ini. Dan menurut perusahaan juga saat ini ada 57 juta ultra micro businesses di Indonesia, namun hanya kurang dari 20% yang memiliki akses ke loan atau financing. Jadi lebih dari 80% masih underbanked dan juga relied on loan sharks or close relative for financing. Jadi saya lihat masih ada potensi besar untuk ultra micro business juga di Indonesia gitu. Yang dimana ini kedepannya saya lihat bagus untuk BBRI. Mbak Christine, harga batubara ini kan naik ya. Ini apa dampaknya terhadap saham-saham batubara? Ya, kalau saya sih masih menyukai saham batubara ya, especially untuk ITMG. Memang kalau kita lihat yang jangka panjangnya kan sebenarnya kalau kita lihat dari China, mereka akan memotong emisi karbon. Namun kalau menurut saya sih pembangkit listrik tenaga batubara itu masih akan terus dipakai dalam waktu dekat karena pemerintah di China juga masih memiliki beberapa challenge atau tantangan untuk terus memperbaharui kebutuhan energi mereka yang cukup besar dan juga mendorong ekonominya mereka. Jadi saya lihat sebenarnya batubara yang juga masih lukratif sebenarnya untuk saat ini ya, walaupun jangka panjangnya banget memang kita kan semua mau shift to clean energy gitu, cleaner energy. Namun saya lihat dengan kenaikan harga batubara ini sebetulnya positif, terutama untuk ITMG karena kita suka perusahaan, mereka banyak terkonsentrasi di bisnis batubara thermal dan juga ekspornya mereka paling besar dan juga diuntungkan dari harga batubara yang saat ini sedang naik gitu. Baik, Mbak Christine, terakhir ini rekomendasi saham untuk hari ini? Untuk hari ini saya lihat untuk LPPF, MPPA, BANK, MNCN, dan juga SCMA. Baik, terima kasih Mbak Christine atas informasinya. Pemirsa, demikian analis